Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwinda Larsati dari Program Studi Hukum semester 3 dengan NIM 230123003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas hukum teknologi dan kecerdasan dengan judul Kode Islau terhadap penerapan blockchain dalam perspektif keamanan siber. Di sini juga saya berpatokan kepada jurnal, yaitu Jurnal Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data melalui Regulatory Blockchain guna mewujudkan keamanan siber di Indonesia, yaitu dari jurnal IPMHI Law Journal. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video di sini ya. Kita membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini, kita harus tahu nih apa itu kode Islau dan apa itu blockchain. Kode Islau adalah sebuah konsep yang ada dalam konteks regulasi dunia digital dan teknologi. Prinsip ini menyatakan bahwa kode perangkat lunak atau aturan yang diatur dalam program komputer dan sistem digital dapat bertindak sebagai hukum karena ia mengatur perilaku pengguna dan interaksi di dalam sistem tersebut. Kemudian, blockchain adalah teknologi yang pertama kali diperkenalkan pada 2008 oleh Satoshi Nakamoto melalui artikel jurnal yaitu Bitcoin, a peer-to-peer electronic system. Teknologi ini merupakan sistem desentralisasi berbasis peer-to-peer yang memungkinkan penggunanya untuk memindahkan data tanpa melalui pihak ketiga. Teknologi blockchain ini memiliki kelebihan dalam hal keamanan, di mana data disimpan di berbagai titik yang terhubung satu sama lain, sehingga pencurian data menjadi lebih sulit. Teknologi ini juga menggunakan kriptografi untuk melindungi data pribadi, menjadikannya lebih aman dari ancaman peretas. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan dan kelemahan penggunaan blockchain. Penggunaan blockchain memiliki kelebihan yang pertama, yaitu adanya sistem desentralisasi data, yaitu data tidak disimpan di satu server pusat saja, melainkan tersebar di berbagai nodes, sehingga jika satu node teretas, data tetap aman di nodes lain. Yang kedua yaitu keamanan yang berlapis, yaitu setiap transaksi atau perubahan data harus diverifikasi oleh beberapa pihak, membuatnya lebih sulit untuk dimodifikasi oleh peretas. Yang ketiga yaitu transparansi, data yang disimpan di blockchain dapat diverifikasi oleh semua pihak terkait tanpa harus mengorbankan privasi satu sama lain. Yang terakhir yaitu ketahanan terhadap serangan. Karena data tidak disimpan di satu tempat saja, sistem blockchain lebih tahan terhadap serangan siber seperti distributed denial of service. Yang kedua yaitu kelemahan penggunaan blockchain. Yang pertama yaitu membutuhkan energi yang besar, terutama dalam proof of work. Yang kedua, regulasi yang minim, karena di Indonesia regulasi terkait penggunaan blockchain masih terbatas, sehingga implementasi teknologi ini belum maksimal. Yang terakhir yaitu blockchain masih memiliki masalah dalam hal skalabilitas, terutama untuk menangani jumlah transaksi yang sangat besar secara tepat. Yang terakhir yaitu kita membahas dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, blockchain dapat digunakan untuk mengatasi kebocoran data di platform e-commerce, di mana sering terjadi peretasan data pribadi. Berdasarkan data dari jurnal terkait, kasus kebocoran data pribadi di e-commerce di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah melemahnya sistem keamanan data yang digunakan oleh platform-platform tersebut. Blockchain ini dengan sistem desentralisasinya dapat memberikan solusi yang lebih aman untuk menyimpan dan mengelola data pribadi. Namun, keberhasilan implementasi blockchain sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih terbatas pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan beberapa peraturan lainnya yang mendukung. Dengan hadirnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan, diharapkan blockchain dapat lebih optimal digunakan dalam perlindungan data. Dari sudut pandang hukum positif, Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif terkait perlindungan data dan implementasi teknologi blockchain. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang ITE masih belum cukup untuk menangani kasus kebocoran data yang kompleks ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan khusus yang mewajibkan penggunaan blockchain dalam sistem keamanan platform e-commerce yang diatur oleh Kementerian Kominfo dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara.
Jurnal tersebut atau jurnal yang saya kutip mengusulkan konsep regulatory blockchain di mana Kominfo akan mewajibkan seluruh platform e-commerce untuk menerapkan sistem blockchain dalam pengelolaan data pribadi. Regulatory blockchain ini akan menjadi kebijakan yang memaksa platform-platform tersebut untuk memperbaiki sistem keamanannya dengan pengawasan dan uji kelayakan dari BSN secara berkala tentunya. Jadi kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan yaitu implementasi blockchain sebagai solusi untuk mengoptimalkan keamanan data pribadi di Indonesia memiliki potensi besar terutama dalam menghadapi ancaman kebocoran data yang saat ini semakin meningkat. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada adanya regulasi yang jelas dan meningkat. Indonesia perlu segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data serta menerapkan konsep regulatory blockchain agar keamanan siber Indonesia lebih terjamin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang pas di hati Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.